Halo, hari ini berada di ruang EEG. Tadi sudah melakukan EEG. Nah, kita mau lihat gelombang otak kalau masuk hipnoterapi seperti apa. Yuk, kita lihat ya. Ini kalau misalkan saya mendengarkan musik relaksasi dan audioterapi. Oke, kita lihat. Kita mau lihat gelombang otak kalau misalkan ngedengerin musik relaksasi kali ya, atau gelombang otak musik audio terapi hipnotis. 29 Juli 1989. Setelah selesai pemasangan alat rekam gelombang otak ini atau EEG ini, saatnya saya mendengarkan musik relaksasi hipnoterapi menggunakan headphone supaya suaranya lebih jelas. Di sini kita akan mulai mendengarkan musik relaksasi yang biasa digunakan pada sesi hipnoterapi. Sambil menunggu saya merekam aktivitas gelombang otak saya ketika mendengar musik hipnoterapi atau audio hipnoterapi, kita akan belajar tentang gelombang otak. Gelombang otak adalah gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak yang dapat diukur melalui frekuensi dan amplitudo, di mana setiap gelombangnya memiliki fungsi masing-masing yang akan mempengaruhi pola aktivitas otak dan perilaku manusia. Gelombang otak juga sangat berhubungan sekali dengan hormon yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga mempengaruhi perasaan dan perilaku seseorang. Walaupun pada dasarnya setiap gelombang otak mempunyai fungsi masing-masing, tapi ketika bekerja atau beraktivitas, salah satu gelombang otak akan menjadi dominan, sehingga akan terlihat pola aktivitasnya mengacu pada gelombang tertentu yang dominan pada saat itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada saat yang bersamaan terdapat gelombang-gelombang yang lain di waktu yang sama. Secara umum, terdapat 4 kategori gelombang otak. Yang pertama yaitu adalah gelombang otak beta yang berada di frekuensi 12-25 Hz. Di frekuensi ini biasanya diaktifkan dengan aktivitas kognitif, analisa, dan logika di mana mendominasi otak kiri. Kondisi aktivitas ini juga membuat gelombang otak menjadi beta sehingga memacu juga pengeluaran hormon yang disebut kortisol. Jika gelombang otak ini berlebihan atau terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah seseorang menjadi cemas, was-was, khawatir, dan stres yang berlebihan. Gelombang otak yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa berada di frekuensi 8-12 Hz. Gelombang alfa ini terjadi ketika seseorang berada di kondisi yang khusyuk, kondisi yang rileks, berada dalam meditasi, atau fokus pada sesuatu hal sehingga terjadi yang namanya kondisi trance. Dan juga di kondisi alfa ini keluar hormon yang namanya endorfin dan serotonin yang menyebabkan seseorang merasa bahagia, nyaman, tenang, dan santai. Gelombang otak yang ketiga adalah gelombang theta yang berada di frekuensi 4-8 Hz. Di dalam kondisi ini seseorang berada sangat khusyuk, berada di kondisi yang dalam, di mana dia bahkan di dalam kondisi ini bisa memunculkan pembayangan yang jelas seperti mimpi. Dan di kondisi ini seseorang sangat imajinatif. Selain itu, kondisi ini juga membuat seseorang mampu mengeluarkan hormon yang disebut katekolamin. Dan di kondisi ini sangat baik sekali untuk penyembuhan. Terakhir adalah gelombang delta, yaitu berada di 0,5-4 Hz. Ini adalah gelombang tidur lelap tanpa mimpi. Dan di gelombang ini kondisi pikiran dan perasaan non-aktif sehingga tidak ada aktivitas yang cukup dominan di sana,
dan keluarnya hormon yang disebut HGH atau Human Growth Hormone. Ini kondisi awal pada saat kita mulai mendengarkan musik. Ini masih gelombang otaknya masih naik turun. Ini masih mulai masuk dan tubuh terlihat rileks. Gelombang otaknya juga dominannya di alfa. Jadi ketika sudah relaksasi masuk ke alfa dan gelombang yang rileks. Nafas juga mulai teratur. Nah, kita lihat secara fisik juga kelihatan ya. Oke, sudah mulai rileks. Nah, ini gelombang otaknya. Oke, makin dalam. Ini kurang lebih selama 10 menit. Sudah menjalankan relaksasi. Di menit ketiga kita lihat. Oke, gelombang otaknya cukup stabil dan kondisinya alfa dan rileks. Jadi gelombang alfa ini gelombang rileks, gelombang nyaman, gelombang tenang, khusyuk. Setelah kita melihat video tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang otak manusia dapat berubah pada setiap aktivitasnya. Yang tadi kita lihat adalah pada saat seseorang mendengarkan audioterapi, hipnoterapi, atau musik relaksasi, yang terjadi adalah gelombang otak yang dominan dari beta turun menuju ke alfa, di mana gelombang aktif atau gelombang beta berangsur-angsur menurun, stabil, menjadi gelombang meditatif atau gelombang khusyuk, di mana seseorang fokus pada satu ide. Kondisi ini memudahkan seseorang untuk menerima sugesti dengan baik. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Richard, profesional hipnoterapis, instruktur hipnoterapi dari IBH dan Prahipti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.